نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini pertama kali kita kembali berbuka setelah kita melangsungkan puasa 30 hari yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidaklah bahagia ketika dia melewati ketaatan-ketaatan yang istimewa. Justru seorang muslim merasa bersedih dan introspeksi apakah dia sudah memaksimalkan ibadah yang telah berlalu. Karena boleh jadi umur kita tidak sampai kepada Ramadan yang akan datang. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahimakumullah, sikap seorang muslim yang harus ditanamkan ketika menghadapi dan melalui ketaatan-ketaatan itu minimal ada 3. Yang pertama, seorang muslim harus takut kalau amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan dan hati mereka takut. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, ya Rasulullah, apakah rasa takut yang dimaksud itu adalah ketika mereka selesai melakukan ketaatan kemudian mereka berzina, kemudian mereka mencuri atau melakukan maksiat-maksiat yang lain? Kata Rasulullah, wahai Aisyah, wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq, bukan begitu maksudnya. Ayat ini adalah maksudnya mereka setelah sholat, setelah puasa, setelah bersedekah, hatinya takut kalau Allah tidak menerima amalan-amalan mereka. Di antara yang paling menakutkan adalah ketika kita nanti di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah bersedekah. Ya Allah, saya sudah sholat. Ya Allah, saya sudah berjihad. Ya Allah, saya sudah membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu berbohong, kamu
tidak sesuai dengan kenyataan, karena kamu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu yang pertama. Jangan sampai kita menganggap apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan sesuatu yang membuat diri kita bangga. Akan tetapi harusnya yang ditanamkan dalam diri kita itu adalah apakah Allah sudi menerima amal-amal tersebut. Para sahabat di dalam riwayat Tirmidzi, jika mereka selesai Id, mereka saling bertemu, mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, terimalah ibadah teman-teman kami. Ketika mereka bertemu saling mendoakan agar Allah mau menerima amalan itu. Karena jemaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi manusia hanya berusaha, Allah yang menentukan milihnya nanti. Kemudian yang kedua yang harus ditanamkan dalam diri muslim adalah jangan kita itu berbaik sangka kepada diri kita sendiri. Kalau kita kepada orang lain berbaik sangka, tapi kalau kepada diri sendiri jangan suka berbaik sangka. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan man ahsana dhannahu li nafsihi fa huwa ajhalun nasi fa huwa ajhalun nasi li nafsihi. Barang siapa suka berbaik sangka kepada dirinya, sebenarnya dia tidak kenal dirinya. Jamaah sekalian, kenapa kita tidak boleh berbaik sangka kepada diri kita sendiri? Karena kalau kita berbaik sangka, maka kita tidak akan melakukan introspeksi. Kita akan berbangga dengan prestasi kita sendiri. Kita akan menempatkan diri kita di atas orang lain. Dan kita nanti anti kritik, merasa dirinya sudah berbuat banyak. Jamaah sekalian rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sudah dijamin masuk surga, Abu Bakar As-Siddiq yang sudah dijamin masuk surga. Keduanya setelah wafatnya Rasulullah SAW sangat takut kalau amalannya tidak diterima. Pernah suatu hari Abu Bakar memegang lidahnya dan mengatakan, hati-hatilah kamu wahai lidah, karena engkau akan mempersulit aku di dalam hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah bin al-Yaman sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah memberitahumu nama Umar termasuk daftar orang-orang munafik? Ya masyarakat Allah, orang-orang terbaik selalu curiga dan berburuk sangka kepada diri sendiri, sehingga berusaha untuk terus melakukan tarbiyah terhadap diri sendiri, introspeksi dan evaluasi terhadap diri sendiri, tidak memberikan celah untuk berbangga-bangga dengan apa yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, bagi seorang mukmin jangan bersahabat dengan udzur. Jangan suka bersahabat dengan udzur. Boleh jadi menurut orang lain kamu sudah layak untuk tidak ikut. Kamu sudah saatnya istirahat. Kamu tidak puasa juga gak apa-apa. Kamu tidak sholat Jumat juga ada udzur. Tapi seorang mukmin tidak bersahabat dengan udzur. Amr bin Jamuh, beliau orang yang pincang, tetapi ketika perang Uhud menghadap Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni akhturu bi arjati hada.
yaumul qiyamah, wahai Rasulullah, saya jangan sampai terhalang dengan pincangku ini pada hari kiamat untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW melihat anaknya sudah menggantikan, akan tetapi Amr bin Jamuh tetap ingin ikut perang Uhud. Sampai akhirnya Rasulullah mengizinkan. Dan doa yang sangat terkenal dari Amr bin Jamuh adalah Allahumma rzuqni syahadah wa la taruddani ila ahli. Ya Allah, berilah aku mati syahid, jangan Engkau kembalikan lagi aku dalam kondisi hidup kepada keluargaku. Seorang sahabat yang harusnya bisa istirahat, nggak perlu ikut berperang, tapi tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik. Itulah jiwa-jiwa yang haus untuk berjuang, untuk meningkatkan kualitas ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita menjadi orang yang cengeng, menjadi orang yang bersahabat dengan udzur, maka pada saat yang sama kita akan menikmati kelalaian yang sering hinggap dalam diri kita, dan itu adalah sesuatu yang sangat tercela. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba Allah yang nanti akan semakin kita mendekati ajal, semakin berkualitas dan bersemangat berjuang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di hari yang fitri ini, marilah kita berusaha untuk saling ridho dan memaafkan, serta memperbaiki hubungan kita dengan siapapun. Jangan ada lagi perasaan yang tidak enak kepada siapapun. Salah satu ciri dari seorang mukmin adalah menghilangkan perasaan tidak nyaman. Apalagi mungkin di antara saudara kita ada yang lebarannya berbeda. Saat kita sudah dalam kondisi tidak puasa, jangan menunjukkan kegembiraan yang berlebihan. Jangan menampakkan kita makan di tempat yang umum. Kita memberikan contoh yang terbaik, yaitu berempati kepada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Dan kita selalu banyak berdoa, jemaah sekalian. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa la taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, jangan Engkau taruh di dalam hatiku sifat ghil. Sifat ghil ini adalah sifat hasad, iri, dengki, sifat yang mengganggu hubungan di antara kita semua. Seorang muslim memaafkan, pada saat yang lain dia juga banyak meminta maaf kepada Allah. Di antara dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau kita masih menyimpan ghil di hati kita kepada sesama muslim, apalagi tidak
tegur sapa dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, "Anziru hatta yastaliha, anziru hatta yastaliha, anziru hatta yastaliha." Tangguhkan dulu ampunan untuk kedua orang ini sampai mereka berdamai. Jangan membawa diri itu sendiri sampai akhirat. Kepada siapapun jangan membawa perasaan diri itu sampai akhirat, karena akan mengganggu kita nanti sebelum kita berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang berbahagia ini kita tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Umur kita masih berjalan, ibadah kita harus tetap istiqomah. Jangan lagi kita meninggalkan sholat malam, karena sholat malam itu adalah cahaya bagi seorang mukmin, kebiasaan orang-orang yang soleh. Jangan juga kita meninggalkan tilawatul Al-Quran, karena tilawah Al-Quran adalah tanda bahwa kita orang-orang yang mengambil petunjuk dari kalam Allah. Dan saatnya kita semuanya jelaskan rahmatullah menjadi pribadi muslim yang paripurna ke Allah. Insya Allah dosa kita diampuni, dan kepada manusia pun hubungan kita semakin baik, terutama dengan sesama muslim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana wa 'atiq riqabana minan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana sya'nana kullahu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighra. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filastin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Allahumma dammir Netanyahu wa a'wanahu al-ghasidin. Allahumma 'adzibhum 'adaban shadida. Allahumma qtulhum badada la tuqadir minhum ahada. Ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum kulla hazimah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.